Halo semua, balik lagi di channel Aldo Kaliaga. Nah, pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang dinamika rotasi untuk part yang kedua. Di sini nanti kita cuman membahas tentang hubungan momen gaya atau torsi dengan momen inersia. Oke, jadi apa sih hubungan momen gaya dengan momen inersia? Jadi hubungan momen gaya torsi dengan momen inersia adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Oke. Jadi nanti di sini ini adalah hubungannya si torsi dengan si inersia atau momen gaya dengan inersia. Nah, ini kita udah bahas kemarin torsi ya. Jadi torsi satuannya Newton meter, inersia kilogram meter kuadrat. Nah, apa sih alfa di sini? Jadi alfa di sini adalah percepatan sudut. Percepatan sudut. Yang satuannya adalah radian per second kuadrat. Gitu. Jadi alfa di sini adalah percepatan sudut ya. Nah, misalkan nanti di sini yang diminta adalah percepatan linearnya. Nah, itu gimana, Kak? Baru kita kaitin di sini alfanya dengan gerak melingkar ya. Jadi alfa di sini adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Oke, ini hubungan alfa dengan A ya. Oke. A di sini apa? A di sini adalah percepatan linear yang satuannya meter per second kuadrat. Nah, R di sini adalah jari-jari yang satuannya harus meter. Oke. Nah, jadi pada saat kapan sih dipakai sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa? Jadi pada saat bendanya itu mengalami rotasi. Oke, ini yang perlu dipahami ya. Jadi rumus sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa di sini dipakai pada saat bendanya mengalami rotasi. Atau bisa kita bilang di sini adalah hukum Newton keduanya untuk benda berputar atau benda berotasi. Nah, sebenarnya ini basicnya hukum Newton kedua. Apa itu? Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Oke, jadi nanti pada saat kapan kita pakai sigma F sama dengan M kali A? Kita pakai sigma F sama dengan M kali A pada saat bendanya bergerak lurus atau bergerak bertranslasi ya, gerak lurus ya, lintasannya lurus. Dipakai pada saat dia mengalami gerak translasi. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Nah, sekarang udah ada nih contoh soal yang pertama. Jadi sambil kita baca dulu, sebuah bola bermassa M1. Nah, massanya di sini 3 kg. M1 di sini tergantung ya. Artinya kalau dia digantung pasti dia punya berat yang arahnya ke bawah. Gitu ya. Dan sebuah balok massanya 2 kg, kini di bidang horizontal dihubungkan dengan sebuah tali massa yang diabaikan melalui sebuah katrol R. Dia punya jari-jari 20 cm. Dan momen inersianya, jadi di sini udah diketahui momen inersianya, jadi kita nggak perlu cari lagi. Tapi untuk informasi aja, kalau dia katrol berarti bendanya adalah silinder pejal. Oke, tapi di sini kita nggak perlu cari lagi berapakah momen inersianya. Tidak ada gesekan antara balok dan lantai, berarti di sini bidang licin ya. Berapakah percepatan linear kedua benda? Oke. Nah, di sini tadi bendanya digantung, berarti arah gayanya di sini vertikal. W1 ke bawah dan T1 nya ke atas. Nah, untuk benda 2 dia ketarik oleh siapa? Oleh tegangan tali. Gitu. Dan ini arah geraknya ke bawah. Artinya apa? Nanti di sini lebih besar W1 daripada T1. Nah, trik untuk ngerjain soal-soal benda yang mempunyai momen inersia berarti di sini ada putarannya nih, katrolnya berputar gitu. Jadi tugas kita meninjau masing-masing
benda ya. Ini ada M1, ada M2 dan katrol. Oke, jadi kita boleh lihat dulu si katrolnya dulu. Oke, katrolnya berputar ya. Jadi sini katrolnya berputar. Jadi kalau dia berputar kita pakainya sigma torsi sama dengan inersia. Nah, sini inersianya IPM ya. Inersia pusat massa dikali alfa. Oke. Nah, berarti di sini katrolnya berputar. Siapa yang menyebabkan dia berputar? Yang berhubungan langsung dengan si katrol ini adalah si tegangan tali. Gitu. Jadi sebenarnya tegangan tali di sini adalah aksi reaksi. Jadi pada saat kita meninjau si katrol, si T1 arahnya ke bawah nih. Nah, pada saat kita tinjau si katrol lagi, si tegangan keduanya narik ke kanan gitu, supaya dia tegang ya. Jadi harus berlawanan arah, atau kita bisa bilang ini adalah hukum aksi reaksi. Nah, makanya yang menyebabkan katrol ini berputar adalah gayanya dikali jari-jarinya, F kali R ya, F kali jari-jari dia. Nah, IPM-nya kita biarin aja IPM. Oke, karena di sini yang diminta adalah percepatan linear, berarti kita mau cari A-nya. Oke, gimana cara nyari A dari alfa? Ya kita jabarin aja nih. Berarti A-nya per R gitu. Oke, berarti di sini untuk mencari F-nya yang menyebabkan katrol tadi berputar adalah hubungan langsung antara katrol dengan si tali. Berarti di sini nanti lebih besar tegangan tali yang satu daripada tegangan tali yang kedua, tinggal kita kurangin aja. Oke, R kali R kuadrat sama dengan inersia pusat massa dikali percepatan. Permasalahannya di sini adalah kita belum punya T1 min T2. Nah, barulah di sini kita tinjau si benda satu ya, atau bola satu. Oke, kita tinjau sini si benda satu. Nah, benda satu geraknya bukan berputar, gerak lurus. Berarti di sini kita pakai yang translasi. Kalau translasi berarti kita pakainya sigma F. F-nya F berapa? F1 sama dengan M1 dikali percepatan. Nah, sigma F1-nya lebih besar W1 daripada T1 karena ada dua gaya, berarti dan berlawanan arah, berarti kita kurangin ya. W1 dikurangin T1 sama dengan M1 dikali percepatan. Oke, maka nanti nilai T1 sama dengan W1 min M1 dikali A. Berapakah ini nilainya? W1 masanya 3 dikali gravitasi 3 kali 10, 30 min 3A. Oke, biarin aja dulu. Ini kita anggap nanti persamaan pertama. Selesailah benda ke-1 ya. Kita lanjut ke benda kedua. Oke. Nah, benda kedua juga geraknya lurus. Berarti kita hanya pakai sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Nah, bendanya ini cuman mengalami gaya tegangan tali, berarti T2 aja sama dengan M2 dikali A. Berarti di sini nilai T2 sama dengan masanya benda kedua adalah 2 kg, berarti 2A. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita dapatin T1 min T2? Berarti tinggal kita eliminasi aja nih. Eliminasi. Oke, ini tadi sorry ya. Ini persamaan kedua. Persamaan 1 dengan 2 supaya dapat T1 min T2 ya. Oke, berarti tinggal kita bikin gini aja nanti. T1 sama dengan 30 min 3A. T2 sama dengan 2A. Supaya dapat T1 min T2 harus kita kurangin. T1 min T2 sama dengan 30 sendiri ya. Min 3 min 2A. Berarti min 5A. Berarti kita dapatlah persamaan T1 min T2 nya. Nah, setelah itu kita apain? Setelah itu kita substitusi nilainya. Jadi ini T1 min T2 kita substitusi ke sini. Sama aja 30 min 5A. Oke, jari-jarinya di sini adalah 20 cm. Kita harus ubah ke
jari-jarinya meter ya, 0,2 atau 2 dikali 10 pangkat min 1 baru kita kuadratin, sama dengan inersia pusat masanya 0,5, 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali A ya. Oke, 30 min 5A ini 4 dikali 10 pangkat min 2 ya. 5 dikali 10 pangkat min 1A. Oke. Berarti di sini ngutang 2 dibayar 1, berarti di sini nanti masih ngutang 1 ya. Oke, berarti berapa nih? 0,4 dikali 30 12, 0,4 dikali 5 min 2A ya, sama dengan 5A. Maka di sini 12 sama dengan 7A. A sama dengan 12 per 7 atau nilainya nanti di sini 1,71 meter per second kuadrat. Nah, jadi kira-kira beginilah cara pengerjaannya ya. Dan memang di sini sangat panjang. Jadi balik lagi nih adalah soal mekanika. Mekanika adalah soal terberat untuk fisika. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Jadi di sini kita bacain dulu soalnya. Benda bermasa 3 kg berbentuk silinder pejal. Nah, jadi di sini udah dibilang ya, silinder pejal berarti dia punya konstanta benda tegarnya bernilai setengah. Berjari-jari dililit dengan tali halus, masa diabaikan, ujung tali dimatikan di titik tetap, dan benda dibiarkan terjatuh berotasi. Besar tegangan tali pada sistem adalah oke. Nah, jadi pertama lagi di sini si ini yoyo biasanya kayak gini ya. Ini yoyo. Jadi bendanya bermasa. Oke, berarti dia punya berat. Massa dikali gravitasi. Massanya 3, gravitasi 10, berarti beratnya adalah 30 Newton. Oke, kalau dia arah gaya beratnya ke bawah, berarti tegangan talinya ke atas gitu. Oke, berarti di sini baik lagi yang kita tinjau pada saat berotasi dan bertranslasi. Kita tinjau dulu yang bertranslasinya. Translasi. Oke. Nah, untuk yang bertranslasi yang berlaku adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Oke, di sini yang bergerak lurus adalah gaya berat dan tegangan tali. Berarti di sini nanti adalah W min T karena geraknya ke bawah ya, sama dengan M kali A, atau T sama dengan di sini adalah W min MA ya. Oke, W-nya adalah 30 min 3A. Nah, ini untuk persamaan yang bergerak secara translasi. Oke, selanjutnya kita lihat yang berotasi. Oke, berotasi adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Oke. Nah, yang menyebabkan si yoyo ini berputar adalah adanya gesekan antara si yoyo dengan si tali gitu. Berarti nanti di sini untuk torsinya yang berlaku adalah F dikali R sama dengan inersianya K dikali M dikali R kuadrat. Nah, untuk alfanya adalah A per R. Oke, berarti di sini adalah R kali R kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti bisa kita coret ya. Jadi di sini R-nya nggak kepake. Makanya di sini juga dibilang nggak ada nilai jari-jarinya karena jari-jarinya bisa kita coret. Dan nilai gayanya di sini adalah yang menyebabkan bendanya berotasi tadi, si tegangan tali sama dengan K-nya di sini adalah konstanta benda tegarnya. Oke, benda tegarnya adalah silinder pejal, berarti nilai K-nya adalah setengah. Oke.
setengah dikali masanya 3 dikali percepatan. Oke, berarti di sini nilai tegangan talinya kita substitusi nilainya 30 min 3A sama dengan 3/2A. Atau bisa kita bikin di sini nanti 30 min 3A dikali 2 sama dengan 3A ya. 60 min 6A sama dengan 9A. Maka 60 sama dengan di sini bukan 9A ya, tapi 3A, sorry. 3A berarti min 6 pindah ruas jadi plus 6. Di sini 9A. A-nya bernilai 60/9. Sama-sama kita bagi 3, 20/3 meter per second kuadrat. Oke. Nah, setelah kita dapat si percepatannya, sekarang kita mau substitusi ke sini. Gitu. Berapa kan nilai tegangan talinya? T sama dengan 30 min 3 dikali 20/3. Oke, 3 bagi 3 habis ya. Baru di sini T sama dengan 30 min 20. Maka besar tegangan talinya adalah 10 Newton. Oke ya. Jadi ini juga masih termasuk gampang. Intinya kalian harus bisa bedain yang mana bertranslasi dan yang mana yang berotasi. Oke, kayaknya kita satu contoh soal lagi. Nah, ini untuk contoh soal nomor 3. Jadi di sini ada 2 katrol dan di sini katrolnya ikut berputar ya. Di sini udah ditulis diketahuinya massa benda 15 kg, massa katrol 4 kg, massa benda 3 kg. Jari-jari katrolnya 20 cm, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan tentukan nilai tegangan tali yang pertama dan tegangan tali yang kedua. Oke. Jadi ini caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Nah, kalau bedanya apa? Kalau ini dua-duanya tergantung. Kalau tadi yang nomor 1 digantung dan 1 di bidang datar. Oke, jadi yang pertama kita harus bikin proyeksinya dulu nih. Benda 1 bermassa, berarti dia ada beratnya ke bawah. Oke, tegangan talinya ke atas. Sama juga ya, tegangan tali itu bisa aksi reaksi. Benda 2-nya beratnya ke bawah, kita bikin W2. Oke, tegangan talinya ke atas dan ke bawah. Tergantung siapa yang kita lihat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat si katrolnya dulu. Oke, si katrolnya dulu. Nah, untuk si katrolnya berputar, berarti yang berlaku adalah torsi. Sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Oke, jadi siapa yang lebih besar? T1, T2, kita lihat aja siapa yang lebih besar masanya. Nah, lebih besar adalah M1 ya. Berarti nanti di sini adalah T1 dikurang T2. Karena ini sebagai fungsi sebagai F-nya, jadi kita nggak tulis lagi F kali R ya. Nah, dikali jari-jari sama dengan inersianya. Ingat, katrol benda tegarnya adalah sinder pejal. Berarti dia punya nilai setengah M katrol dikali jari-jari kuadrat. Oke, nah untuk si percepatannya berarti adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Oke. Nah, berarti yang belum kita punya di sini adalah persamaan T1 min T2-nya. Oke, berarti kita lihat lagi untuk benda 1. Oke, untuk benda satunya gimana sih persamaannya? Nah, benda 1 bergerak secara lurus, berarti yang berlaku adalah gerak translasi di sini. Berarti yang berlaku adalah sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Oke, lebih besar beratnya ya. Berarti W1 dikurangin T1 sama dengan M1 dikali A.
maka nilai T1 sama dengan W1 min M1 dikali A. W1 bermasa 5 berarti beratnya 50 min massa satunya 5A. Oke, ini nilainya si T1 untuk benda si pertama. Nah, kita lihat lagi benda keduanya. Nah, benda keduanya ini gerak ke atas dan bergerak lurus ya. Berarti di sini yang berlaku adalah sigma F2 sama dengan M2 dikali percepatan. Karena gerak ke atas berarti lebih besar tegangan talinya daripada si beratnya ya. Berarti yang kita bikin di sini adalah T2 min W2 sama dengan M2 dikali A. Artinya T2 bernilai W2 plus M2 dikali A. Oke, maka T2 bernilai W2 nya bermassa 3 kg, berarti W nya 30 ditambah massanya 3A. Oke, nah tugas kita di sini adalah mencari persamaan T1 min T2. Oke, baik lagi kita eliminasi. Jadi T1 sama dengan 50 min 5A, T2 sama dengan 30 plus 3A. Supaya dapat min berarti kita kurang. T1 min T2 sama dengan 50 kurangi 30 20 min 5A min plus 3A. Berarti di sini adalah jadi ngutang 8 ya. Oke. Nah, setelah dapat persamaan ini, kita mau pindahin T1 min T2-nya ke sini. Berarti di sini kita lihat dulu ya, ada yang bisa kita coret nggak di sini? R kali R kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti tewas. Oke. Baru T1 min T2 adalah 20 min 8A sama dengan setengah dikali massa katrolnya 4 dikali percepatan. 20 min 8A sama dengan 4 bagi 2 2A. Berarti 20 sama dengan 10A. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, dapatlah nilai si percepatannya. Tinggal kita masukin ke sini aja. 50 min 5 kali 2 10. Oke, berarti 50 dikurangi 10 40 Newton ya. Dapatlah tegangan tali yang pertama. Sama juga tinggal substitusi lagi nilainya. 30 plus 3 dikali 2. 3 kali 2 6 tambahin 30 sama dengan 36 Newton. Oke. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Udah banyak kakak bikin contohnya. Jadi kakak harap kalian yang menonton video ini dapat mengerti dengan jelas untuk hubungan torsi dengan inersia. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.